Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Jadi teman-teman harus mengetahui ini, baik kamu yang sedang menjalani hubungan atau sedang berpacaran, ataupun yang sedang menjejaki sebuah pendekatan. Nah, berbicara tentang kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Artinya, sama sekali dia nggak ada perasaan sama kamu. Artinya, sama sekali dia itu nggak cinta sama kamu. Kamu cuman tempat pelarian. Kamu cuman tempat dia main-main. Bahkan lebih jauh, dia cuman hanya ingin memanfaatkanmu, bahkan lebih jauh lagi porotin kamu, dan lain-lain. Kamu harus tahu, supaya kamu jangan buang-buang waktu, dan supaya kamu jangan dirugikan lebih jauh lagi. Oke? Tegas. Ambil keputusan tegas. Kamu yang menentukan. Kamu mau dimanfaatin lebih jauh lagi atau kamu stop. Kamu yang menentukan. Oke? 5 tanda kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Nah, tanda yang pertama adalah lihatlah sikapnya. Sangat-sangat misterius. Sangat-sangat misterius. Kamu nggak tahu apa kegiatan dia sehari-hari. Kamu nggak tahu di mana rumahnya. Kamu nggak tahu siapa keluarganya. Bahkan kamu nggak tahu apa pekerjaannya. Jadi kamu nggak tahu apa-apa tentang dia. Sementara kamu terbuka mengenai keluargamu, kesibukanmu, rumahmu di mana, terus pekerjaanmu apa. Kamu terbuka sama dia karena memang kamu tulus, karena memang kamu cinta sama dia. Tapi lihat dia berbanding terbalik. Artinya teman-teman, ada yang dia sembunyikan dari kamu. Artinya ada yang dia rahasiakan dari kamu. Bahkan artinya adalah dia tidak serius sama kamu. Lebih jauh lagi, dia tidak punya perasaan sama kamu. Jadi dari sini kamu bisa menilai, ini orang gak bener nih. Ini orang gak beres ini, gitulah. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tanda kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Nah, yang kedua adalah ternyata kamu dapatin dia belum move on dari mantannya. Dia masih chatting-chattingan. Dia masih telepon-teleponan. Dia masih memanggil mantannya seperti dia memanggil waktu mereka pacaran. Dia bahkan masih memperlakukan mantannya seperti dia memperlakukan waktu dulu mereka pacaran. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, mereka masih ketemu dan sikapnya tidak berubah walaupun itu sudah mantannya. Nah, artinya kamu apa dong kalau sikap dia begitu? Artinya kamu dijadikan tempat pelarian saja. Kalau dia lagi jenuh, dia datang sama kamu. Lagi bosan, dia datang sama kamu. Kalau dia lagi happy, dia lagi senang, dia tinggalkan kamu. Dia pergi dengan mantannya, dia pergi dengan teman-temannya. Pokoknya kamu hanya dijadikan tempat pelarian saja. Sejujurnya, itu sangat menyedihkan. Sejujurnya itu satu tindakan yang jahat menurut saya. Dia melukaimu, dia mempermainkanmu. Itu satu tindakan yang jahat. Jadi untuk itu perhatikan.
ini orang sudah move on atau belum sebenarnya, supaya kamu jangan dipermainkan sama dia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tanda kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Maka yang ketiga adalah dia tidak menjaga perasaan dan hatimu. Dia gak peduli omongan dia itu menyakiti hatimu, dia gak peduli. Dia gak peduli candaan dia ke kamu itu melukai hatimu, membuatmu sedih. Dia gak peduli. Dia gak peduli dia dekat dengan siapa, kamu sedih, kamu cemburu. Dia gak peduli. Dia melakukan apapun yang diinginkan hatinya, dan dia tidak peduli perasaanmu, tidak peduli hatimu. Sama sekali dia hanya mementingkan dirinya, dan dia tidak peduli dengan dirimu. Jadi jelas bahwa kamu itu cuma dianggap tempat pelarian saja. Sekali lagi teman-teman, kalau kamu ada dalam suasana yang seperti ini, dan kamu sudah mengalami ini, maka pesan saya, kamu harus tegas. Kamu harus hentikan semua itu. Kamu harus ambil keputusan. Karena sejujurnya dia tidak mencintaimu. Karena sejujurnya dia tidak punya perasaan sama kamu. Dia hanya main-main, dia hanya have fun saja, dia hanya menjadikanmu tempat pelarian saja. Jadi sadarlah, ya, tegaslah, ambillah keputusan. Akhirilah hal-hal yang sifatnya tidak sehat, yang merugikan hidupmu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, tanda kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Maka yang keempat adalah dia hubungin kamu, telepon kamu atau chat kamu, dia ketemu sama kamu hanya karena perlu saja, hanya karena ada kepentingan saja. Makanya kamu coba renungkan baik-baik, ingat-ingat, setiap dia chat kamu pasti meminta sesuatu, perlu sesuatu. Setiap dia telepon kamu pasti ada aja yang dia minta, ada aja keperluannya. Begitu juga pada saat kalian ketemu, pasti ada aja yang dia minta, pasti ada aja keperluan dia. Begitu tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, dia tidak menjumpaimu, dia tidak menghubungi kamu. Jadi memang kamu hanya dijadikan tempat dia mendapatkan sesuatu, mengambil sesuatu, kamu diporotin, kamu dikerjain, kamu dibego-begoin sama dia. Iyalah, atas nama cinta ternyata dia porotin kamu, kan dia begoin kamu namanya itu. Nah, kamu harus tersadar, ambil keputusan. Ambil keputusan. Orang itu gak benar. Orang itu orang yang jahat menurut saya. Oke? Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tanda kamu hanya dijadikan pelarian olehnya. Maka yang terakhir adalah kamu bukanlah prioritas dianya. Dia lebih memilih kesibukannya daripada kamu. Dia lebih memilih teman-temannya nongkrong daripada quality time sama kamu. Bahkan yang lebih menyedihkan, dia lebih memilih menghabiskan waktunya dengan hobinya daripada menghabiskan waktu dengan kamu. Jadi betul-betul kamu bukan prioritas. Bahkan ketika kamu chat, tidak segera dibalas. Ketika kamu telepon, tidak segera diangkat. Bahkan sama sekali gak dibalas. Karena memang kamu bukan prioritasnya. Nah, dari situ kamu bisa menilai bahwa kamu
hanyalah tempat pelarian saja. Hanyalah tempat dia buang-buang waktu saja. Hanya tempat dia have fun saja. Begitu dia ketemu yang lain, lebih oke, lebih ini, kamu ditinggalkan begitu saja. Jadi teman-teman, sadarlah, ambillah keputusan. Akhirilah hal-hal ini, karena hal-hal ini sifatnya merugikan kamu. Doa saya, engkau bertemu dengan orang yang tepat, yang mencintaimu, bahkan yang menjaga kamu dengan setulus hatinya. Oke? Tetap semangat, antusias hari ini, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.